Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan proses belajar kita di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Ini alhamdulillah sudah terdistribusi ke seluruh Indonesia. Ataupun bagi teman-teman yang ingin belajar langsung dengan saya, bisa belajar di Klaten. Kalau tidak bisa belajar secara langsung, Anda bisa belajar melalui buku dan e-course. Karena buku ini sudah disertai video pembelajaran, di mana Anda dimanapun bisa belajar dan kapanpun bisa belajar. Tapi kalau ingin belajar langsung, Anda bisa langsung datang ke Klaten di Tegalyoso, Klaten Selatan. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan proses belajar kita di konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita review terlebih dahulu. Dalam menyusun kalimat, kita membutuhkan subject, verb, object, adverb. Dalam menyusun kalimat, kita membutuhkan apa? Subject, verb, object, adverb. Oke, verb ini adalah tugasnya tenses. Verb ini tugasnya siapa? Tenses. Tenses itu perubahannya pada verb. Tenses itu perubahannya pada verb. Perubahan pada verb ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama karena waktu, yang kedua karena sifat kejadian. Dalam bahasa Inggris ada 4 waktu. Yang pertama adalah present, yang kedua adalah past, yang ketiga adalah future, yang keempat adalah past future. Sifat kejadian juga ada 4. Yang pertama adalah simple, yang kedua adalah continuous, yang ketiga adalah perfect, yang keempat adalah perfect continuous. Kemudian dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Oke, perhatikan gambar panahnya. Dan urutan tenses harus urut ya, tidak boleh Anda berinovasi. Kenapa? Karena nanti ada kegunaannya di materi selanjutnya. Yang pertama, tenses number 1 is simple present, number 2 is present continuous, number 3 is present perfect, number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past, ingat dari kanan ke kiri. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. Number 8 is past perfect continuous. Number 9 is simple future. Number 10 is future continuous. Number 11 is future perfect. Number 12 is future perfect continuous. Number 13 is simple past future. Number 14 is past future continuous. Number 15 is past future perfect. And the last number 16 is past future perfect continuous. Itu adalah 16 tenses. Untuk rumusnya Anda harus menghafalkan penandanya. Present is identical with verb 1. Present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with will plus verb 1. Simple is identical with 0. Simple is identical with 0. Continuous is identical with be plus verb ing. Continuous is identical with be plus verb ing. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb ing. Catatannya adalah tenses itu perubahannya pada verb. Tenses itu perubahannya pada verb. Bentuk aslinya adalah be. Bentuk aslinya apa? Be. Bentuk pertama dari be adalah is, am, are. Bentuk pertama dari be apa? Is, am, are. Bentuk kedua dari be itu adalah was or were. Bentuk kedua dari be itu apa? Was or were. Bentuk ketiga dari be adalah been. Bentuk ketiga dari be adalah been. Bentuk aslinya adalah have. Bentuk aslinya apa? Have. Bentuk pertama dari have itu adalah had. Have or has. Bentuk pertama dari have itu apa? Have or has. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Bentuk ketiga dari have itu adalah had. Bentuk ketiga dari have itu apa? Had. Yang terakhir, note-nya
modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Nah, modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Verb 1 sama be jadinya be. Verb 1 sama have or has jadinya have. Itu note-nya. Dan kemarin kita sudah bahas rumus simple present, present continuous, present perfect. Terus kemudian ada present perfect continuous, terus simple past, past continuous, past perfect continuous. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke rumus yang nomor 9 ya. Kita lanjutkan ke rumus yang nomor 9. Rumus yang nomor 9. Aduh, ternyata spidolnya rusak. Biasa, di rumah banyak anak, maka dibuat mainan buat lukis. Yang di rumah dibuat santai saja. Jika Anda ngopi ya sediakan kopi biar lebih rileks ya. Kalau mau air putih ya silahkan sediakan air putih. Oke, mari kita lanjutkan ya. Saya tulis pakai spidol merah. Kenapa? Karena kebetulan spidol hitamnya mati, tumpul ya. Nomor 9, tenses number 9 is apa? Simple future. Nah, Anda bisa tulis di situ. Anda bisa tulis number 9 is, tulis simple future. Oke, number 9 is simple future ya. Caranya bagaimana? Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Kenapa? Karena tenses itu perubahannya pada verb. Ketika ada simple, ada future, tulis waktunya dulu baru sifat kejadiannya. Oke, future is identical with, future mana? Will plus verb 1. Anda tulis will plus verb 1. Dipisah, simple is identical with 0. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. The combination between verb 1 and 0. Verb 1 sama 0 jadinya verb 1. Jadi rumusnya tulis dulu subjeknya, turunkan will-nya, turunkan verb 1-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus simple future. Kemudian yang nomor 10 adalah apa? Simple future, kemudian future continuous. Anda tulis future continuous. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Kenapa? Karena tenses perubahannya pada verb. Kemudian future is identical with will plus verb 1. Future is identical with will plus verb 1. Dipisah. Continuous. Nah, continuous apa? Continuous be plus verb ing. Di sini ada tulis be plus verb ing. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. Berarti apa? Verb 1 sama be. Verb 1 sama be. Ingat, Anda harus ingat bahwasanya note nomor 3, modal will atau would harus ketemu dengan bentuk aslinya. Verb 1 sama be jadinya adalah be. Verb 1 sama have or has jadinya have. Kenapa? Karena ada modal will atau would. Verb 1 sama be ini bukan is-mr. Verb 1 sama be jadinya be ya. Kenapa? Karena ada modal will. Makanya di sini jadinya apa? Be. Jadi turunkan subjeknya, turunkan will-nya, turunkan be-nya, turunkan verb ing-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus future continuous. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita buka dulu kertas yang baru. Oke, number 11 is simple. Number 13 is simple past future. Number 9 is simple future. Number 10 is future continuous. Number 11, ini tadi kan 10 kan? 10, 11. Number 11 is apa? Future perfect. Anda tulis future perfect. Caranya bagaimana? Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Kenapa? Karena tenses perubahannya pada verb. Ada future, ada perfect. Waktunya adalah future, tulis waktunya dulu, baru sifat kejadiannya. Nah, future is identical with will plus verb 1. Will
plus verb 1 dipisah. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Anda tulis have or has plus verb 3. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas verb 1 sama have or has, jadinya apa? Ingat, karena di sini ada modal will, verb 1 sama have or has jadinya adalah have. Alhamdulillah. So, rumusnya adalah turunkan subjeknya, turunkan will-nya, turunkan have-nya, turunkan verb 3-nya, turunkan objeknya. Ini adalah rumus future perfect. Insya Allah benar kalau dengan cara seperti ini. Oke, nanti saya akan ajarkan cara menghafalkannya. Terus yang nomor 12 adalah apa? Future